Pak, boleh diceritakan mungkin sedikit sinopsis tentang filmnya, terus visi misinya apa sih untuk buat film komedi horor anak-anak ini? Ya. Jadi awal ide film Ghostbuster ini kita emang mengambil segmen anak, karena seperti kita tahu baik industri film sekarang ini kan anak ada banyak kurang ya, setelah petualangan Sherina tahun apa gitu, tidak ada yang serius atau film untuk anak. Nah terakhir emang Jumbo dan itu langsung kan box office ya, cukup bagus. Nah itu yang membuat kita akhirnya coba di segmen anak. Nah tetapi anak ini kita berpikir apa sih gitu, petualangan atau apa. Nah ternyata masyarakat Indonesia ini senang dengan horor, seluruh masyarakat Indonesia. Kalau kita lihat box office itu dari 10 film pasti 5-nya horor, 5-6 film genre horor. Nah kita berpikir anak-anak ini akhirnya kan menikmati horor dewasa, dipaksa kan karena tidak ada yang mengakomodasi untuk mereka. Nah saya punya ide Ghostbuster ini 2024 karena apa? Ada satu kita melihat nih anak cara melihat hantu gimana gitu. Nah makanya saat kita launching berdiskusi dengan Kak Seto juga sangat mendukung, wah ini bagus gitu, film anak itu nggak apa-apa horor, toh kita sejak lahir aja sebenarnya udah bersinggungan gitu dengan horor, tapi kan mereka akhirnya tahu kuntilanak, pocong dan sebagainya lah gitu. Nah akhirnya Ghostbuster ini kita buat sebagai 4 sekawan kayak tadi ada Nijam, Vindi, Udin dan Raka ya, yang mereka senang dengan sains, mereka punya klub sains. Nah akhirnya si Raka itu menciptakan alat thermal yang bisa mendeteksi hantu gitu. Dari situlah mereka ada keberanian untuk kita cari hantu kan gitu sebenarnya, tetapi karena emang alat itu tidak bisa komunikasi. Nah ada casting si Vindi itu yang indigo, dia bisa tuh menangkap gitu. Jadi dipadukanlah antara dia sebagai indigo bisa komunikasi dengan alat itu. Jadi pas kita ada hantu pasti kan, oh ini ada hantu di sini kayak seperti di filmnya. Jadi kita ingin menjelaskan ke anak-anak hantu itu kan selama ini mantra, baca mantra yang sebagainya yang sebenarnya penuh mistis ya. Kalau ini kita tarik ke sains, ada alat namanya thermal untuk mengecek itu. Oke Pak, ini kan film ini hampir sama dengan film luar, namanya ya hampir ya. Dan ceritanya pun hampir mirip-mirip Pak ya. Betul. Apakah memang mengaplikasikan dari situ juga Pak ngambilnya Pak? Ya jujur aja itu menginspirasi kita. Ghostbuster ini kan dia sampai Ghostbuster 1, 2, 3 sukses. Dan saya lihat semua menikmati itu gitu loh. Dan situ kan mengajarkan di film itu, oh hantu ini jangan takut lah kan gitu. Nah kita jujur aja mengikuti itu, cuma kan nggak boleh sama dong kan gitu. Yeah. Nah akhirnya kita ngambil buzzer itu, kalau Ghostbuster itu kan sebenarnya kayak alarm hantu gitu. Tapi kalaupun buzzer selama ini kan identik dengan politik. Nah sekarang buzzer ini kita ada sekelompok anak yang 4 orang ini menjadi buzzernya hantu. Jadi dia kayak ya sebenarnya membuat hantu ini buat dia tidak harus ditakutin gitu. Oke, Pak, selain di film Ghostbuster ini juga film ini sebenarnya mengedukasi nggak sih Pak? Edukasinya apa sih? Ya pastinya banyak value-nya. Di situ kan pertama kita ada keberanian untuk hantu itu gitu ya. Yang kedua kita membuat tadi ada hantu sama setan bedanya apa? Oh kalau setan jahat, tapi kita ingin sengaja itu kita buat untuk anak-anak bisa membuat suatu hantu itu tidak harus jahat gitu, seperti yang dilihat. Nah yang kedua pembelajarannya, mereka belajar berkompak kan di situ. Mereka saling menolong, bahkan di film ini dia ajarkan sampai peduli kan, ada yang preman dan sebagainya, dia peduli ke lingkungannya, kekompakan gitu. Ini film ini kan dibuat tahun 2024 ya Pak? 2024. Dan akhirnya